Halo guys, selamat datang kembali ke channel ini, di mana kita akan membahas berbagai kisah menarik dari masa lalu. Berhubung kita baru aja ngelaksanain pemilu nih kemarin, kali ini kita akan bahas tentang tema pemilu juga. Tapi bukan cerita dari negara Konoha kita tercinta ini. Kita akan bahas cerita tentang pemilu di negara Republik Liberia, yang mana pemilu di negara itu tercatat sebagai pemilu paling curang yang pernah terjadi di dunia. Gimana kisahnya? Oh iya, sebelum kita mulai pembahasannya, untuk kalian yang belum menjadi investor di channel ini, kalian bisa join ya dengan menekan tombol subscribe. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Jadi, gini ceritanya. Oke, sebelum kita masuk, gimana sih sejarah berdirinya negara Republik Liberia? Kita mulai dari masa di mana praktik perbudakan di Amerika Serikat masih menjadi hal yang normal. Karena nantinya hal itu saling berhubungan. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat pernah melakukan praktik perbudakan orang kulit hitam oleh orang Eropa. Awal perbudakan diketahui dimulai sejak abad ke-17. Jauh sebelum negara Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 4 Juli 1776. Menurut informasi dari buku sejarah yang berjudul Sejarah Perbudakan dari Zaman Kuno hingga Kolonialisme Spanyol di Amerika, terdapat 19 orang Afrika dibawa oleh bangsa Eropa menuju kota Jamestown pada tahun 1619. Kota Jamestown sendiri merupakan pemukiman Inggris pertama yang berada di wilayah Amerika, di mana pada tahun itu masih di bawah kekuasaan koloni Virginia, yaitu sebuah koloni yang didirikan oleh Virginia Company. Sedangkan Virginia Company sendiri merupakan sebuah perserikatan dagang pertama yang mendapatkan hak untuk membangun koloni atau negara jajahan di bawah kekuasaan Britania Inggris. Diketahui, 19 orang Afrika itu sebenarnya merupakan hasil penyitaan dari sebuah kapal milik Spanyol yang berhasil direbut oleh kapal dari Belanda. Walaupun hasil penyitaan, pada awalnya mereka sebenarnya tidak berstatus sebagai budak ketika mendarat ke Jamestown. Mereka berstatus sebagai pekerja kontrak. Hal itu karena orang-orang Spanyol memiliki aturan untuk membaptis siapapun yang menaiki kapal sebelum berlayar. Sedangkan pemerintahan Britania Inggris pada tahun itu melarang memberikan status budak kepada seseorang yang telah dibaptis. Transformasi status dari pekerja kontrak menjadi budak berawal pada tahun 1640. Bermula dari seseorang pekerja kontrak berkulit hitam yang bernama John Punch, yang berusaha untuk melarikan diri dari pekerjaannya di Jamestown. Dan setelah tertangkap, ia diadili pada pengadilan Virginia dan dijatuhi vonis hukuman menjadi budak. Barulah ketika memasuki tahun 1705, koloni Virginia mengeluarkan undang-undang yang mendefinisikan orang-orang yang diimpor dari negara non-Kristen. Orang Indian Amerika yang dijual kepada orang kulit putih oleh suku Indian lainnya, atau ditangkap pada penyerbuan di desa-desa Indian oleh orang Eropa sebagai budak. Hal ini memberikan dasar hukum untuk orang kulit putih memperbudak bangsa-bangsa asing non-Kristen. Dengan adanya dasar hukum itu, praktik perbudakan pun meningkat masif karena diakui secara legal. Bangsa Eropa pun mulai mengimpor para orang kulit hitam di benua Afrika untuk dijadikan budak di wilayah koloni Virginia. Bahkan, hal itu berlangsung hingga koloni Virginia dibubarkan dan wilayah Jamestown mendeklarasikan kemerdekaan dengan yang kita kenal hari ini bernama Amerika Serikat pada tahun 1766. Diperkirakan kurang lebih 600.000 jiwa orang Afrika telah dibawa ke wilayah koloni Virginia dan Amerika Serikat untuk dijadikan budak. Jumlah mereka mencapai 4 juta jiwa pada sensus tahun 1860. Terhitung dari tahun 1770 sampai 1860, kecepatan pertumbuhan budak di Amerika Utara jauh lebih tinggi dari negara manapun di Eropa dan hampir 2 kali lebih tinggi daripada Inggris. Tingginya angka pertumbuhan dari orang kulit hitam yang berstatus sebagai budak berdampak kepada peningkatan terjadinya pergesekan konflik antar suku dan ras di Amerika Serikat pada abad ke-19 awal.
Oleh sebab itu, sejak tahun 1820, pemerintahan Amerika Serikat memberikan dua pilihan kepada orang kulit hitam yang berstatus sebagai budak. Pilihan pertama, mereka tetap tinggal di Amerika Serikat, namun haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Atau pilihan kedua, mereka bersedia untuk dipindahkan ke benua asalnya, yaitu Afrika. Keputusan itu lahir dari upaya advokasi dari organisasi swasta bernama The Society for the Colonization of Free People of Color of America, atau biasa disebut American Colonization Society, di mana organisasi itu menolak praktik perbudakan orang kulit hitam di Amerika Serikat, serta mendukung upaya pembebasan mereka. Menurut American Colonization Society, mereka percaya bahwa para budak orang kulit hitam akan memiliki kebebasan dan kesetaraan yang lebih besar jika kembali di benua asalnya, yaitu Afrika. Meskipun American Colonization Society merupakan organisasi swasta, karena isu yang mereka angkat selaras dengan permasalahan yang tengah dihadapi Amerika Serikat. Organisasi itu mendapat dukungan penuh dari pihak pemerintahan, di mana pada saat itu James Monroe adalah presidennya. Sejak tahun 1822, organisasi American Colonization Society telah berhasil membebaskan kurang lebih 15.000 budak orang kulit hitam keturunan Afrika dan mensponsori mereka untuk bermigrasi pulang ke benua Afrika. Di antara orang kulit hitam itu, terdapat juga kurang lebih 3.000 orang kulit hitam yang lahir di Karibia. Secara spesifik, oleh American Colonization Society, para imigran mantan budak kulit hitam itu dipindahkan ke wilayah benua Afrika bagian barat. Mereka juga dibantu mendirikan wilayah pemukiman dan membentuk sistem pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh seorang gubernur, di mana wilayah itu di bawah kekuasaan pemerintahan Amerika Serikat. Pada periode awal, gubernur ditunjuk langsung oleh American Colonization Society dari orang kulit putih. Ia bernama Thomas Buchanan. Semua hal itu ditunjukkan agar para mantan budak itu dapat beradaptasi dengan baik di wilayah baru mereka. Pada tahun 1839, wilayah itu mencapai kemerdekaan parsial melalui Deklarasi Persemakmuran yang dikenal dengan nama Persemakmuran Liberia, di mana arti Liberia sendiri dalam bahasa Latin yaitu tanah kebebasan. Singkat cerita, para mantan budak itu memiliki kehidupan semakin membaik di tanah baru mereka. Mereka berhasil beradaptasi dengan wilayah baru serta membangun ekosistem ekonomi yang baik. Namun, mereka memilih untuk menikah antar golongan mereka sendiri daripada dengan masyarakat lokal Afrika Barat. Populasi mereka pun semakin meningkat tajam. Para mantan budak yang tinggal di Persemakmuran Liberia dikenal sebagai etnis Ameriko-Liberia. Karena tingkat populasi penduduk mereka semakin meningkat pesat, penduduk Persemakmuran Liberia memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaannya secara independen. Akhirnya, pada tanggal 26 Juli 1847, secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan serta berganti nama menjadi Republik Liberia. Secara konstitusi dan bendera negara, Republik Liberia meniru model dari Amerika Serikat, di mana mereka menganut sistem demokrasi seperti Amerika Serikat dalam menjalankan negara mereka. Pada awal berdiri, negara Liberia masih dipimpin oleh gubernur sebelumnya. Setelah 6 bulan setelah negara Liberia memproklamasikan kemerdekaannya, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1846, Presiden pertama Republik Liberia dipilih dari seorang keturunan Afrika yang berhasil menjadi kaya raya di Amerika. Ia bernama Joseph Jenkins Robert. Namun, kemerdekaan mereka belum diakui oleh negara luar negeri, khususnya Amerika Serikat sebagai pusat pemerintahan mereka sebelumnya. Barulah negara Republik Liberia baru diakui kemerdekaannya oleh Amerika Serikat pada tanggal 5 Februari tahun 1862, setelah melalui serangkaian diplomasi dan perundingan dilakukan. Di balik cerita sejarah berdirinya negara Republik Liberia lahir dari para budak yang telah mendapatkan status kebebasannya, ternyata negara itu juga memiliki kisah sejarah menarik lainnya tentang politik.
pada tahun 1927, tepatnya setelah 81 tahun setelah kemerdekaannya, negara Republik Liberia mengadakan pemilihan umum untuk memilih calon presiden selanjutnya. Diketahui, terdapat 2 calon dari 2 partai yang berbeda, yang mana memiliki suara pendukung yang sama banyak. Calon pertama bernama Charles Dunbar versus King yang diusung oleh partai Three-Whig. Sedangkan calon yang kedua berasal dari Partai Rakyat yang menjadi oposisi dari penguasa saat itu. Ia bernama Thomas J. Faulkner. Seperti pemilu pada umumnya, kubu dari semua calon presiden sebelumnya ingin memenangkan pemilu untuk mendapatkan kekuasaan. Di sisi lain, calon dari partai oposisi ingin menggagalkan usaha dari calon presiden pertama terpilih. Karena Charles Dunbar versus King diketahui terlibat korupsi dan banyak kontroversi. Hal itu karena ia terbukti seringkali menggunakan uang kas negara untuk kepentingan partainya. Selain itu, ia juga melakukan praktik nepotisme dalam mengisi kursi-kursi penting di parlemen pemerintahan, di mana ia mengisi kursi itu sebagian besar dari orang-orang partai yang ia dukung. Atas dasar itu, Thomas J. Faulkner bertekad ingin mengalahkan Charles Dunbar versus King dalam kontestasi pemilu pada tahun 1927. Ironinya, walaupun punya itikat yang baik ingin memperbaiki bangsanya, Thomas J. Faulkner kalah telak dalam pemilu pada tahun itu. Ia hanya mendapatkan 4% suara dari jumlah total pemilih yang terdaftar. Sedangkan Charles Dunbar versus King memenangkan pemilu dengan perolehan suara 96% suara dari jumlah total pemilih yang terdaftar. Namun, ternyata ada sebuah kejanggalan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah suara dari Charles Dunbar versus King. Diketahui, menurut data dari Komisi Pemilihan Umum Nasional atau NEC, negara Republik Liberia memiliki 15.000 pemilih yang terdaftar dalam data mereka. Anehnya, jumlah perolehan suara dari Charles Dunbar versus King sebesar 240.000. Berarti terdapat peningkatan jumlah pemilih sebesar 1.660% dari total jumlah pemilih yang terdaftar, yaitu seharusnya sejumlah 15.000 jiwa. Atau secara spesifik, jika kita asumsikan seluruh suara memilih Charles, masih terdapat 225.000 suara yang masuk perhitungan entah dari mana. Ini terlihat pendukungnya terlalu bersemangat membuat Charles untuk menang ya. Sedangkan Thomas J. Faulkner mendapatkan perolehan 9.000 suara, di mana hal itu terbilang wajar jika melihat jumlah total pemilih yang terdaftar. Walaupun perolehan suara dari Charles tidak masuk akal, tetapi perolehan suaranya dinyatakan sah oleh petugas komisi pemilu waktu itu, sehingga ia tetap terpilih sebagai presiden selanjutnya. Beberapa tahun kemudian, karena kejanggalan dari perolehan suara Charles sewaktu pemilu pada tahun 1927, Ketua Komisi Pemilihan Umum Liberia akhirnya diganti oleh Francis Johnson Morris, di mana Francis berusaha mengusut kecurangan yang terjadi sewaktu pemilu tahun 1927 yang dimenangkan oleh Presiden Charles. Namun, karena berbagai alasan dan rintangan yang dihadapinya, ia pun tidak berhasil mengusut kecurangan itu. Oleh Morris, pemilu yang dilakukan oleh Liberia tahun 1927 itu ia sebut sebagai pemilu paling curang yang pernah terjadi di seluruh dunia. Bahkan hal itu berhasil masuk ke dalam catatan Guinness Book of Records sebagai pemilu paling curang yang pernah dilaporkan dalam sejarah pada tahun 1982. Berita misteri keanehan dari pemilu Liberia tahun 1927 tersebar luas, bahkan hingga mencapai luar negeri. Tak berselang lama, Liga Bangsa-Bangsa atau PBB mendengar berita itu. Momentum ini juga dimanfaatkan oleh Partai Oposisi Rakyat dan Faulkner untuk meminta penyelidikan atas berbagai tuduhan kepada Charles dan Partai Three-Whig. Di samping tuduhan kecurangan pemilu yang dilakukan, ternyata Faulkner juga melaporkan adanya praktik kerja paksa dan perbudakan di bawah komando dari Partai Three-Whig.
Tuduhan itu oleh pemerintahan Charles ditolak mentah-mentah dan menganggap hal itu tak berlandaskan. Oleh sebab itu, PBB memutuskan untuk membentuk komisi tim investigasi di bawah kepemimpinan ahli zoologi dari Inggris bernama Cuthbert Christie. Tim Christie ditugaskan untuk mencari kebenaran apakah negara Liberia melakukan praktik kerja paksa dan perbudakan. Pada tahun 1931, laporan dari tim Christie telah diterbitkan oleh PBB. Kesimpulan dari laporan Christie ditemukan bahwa terdapat praktik kerja paksa untuk menyelesaikan proyek pembangunan nasional di wilayah pedalaman, di mana hal itu berada di bawah komando pejabat pemerintahan yang berasal dari Partai Tree-Whig. Salah satunya yaitu Wakil Presiden Allan Yancey. Serta memang masih ada praktik perbudakan rumah tangga yang dilakukan oleh suku-suku tertentu di wilayah pedalaman Liberia. Kurang lebih isinya laporan Christie sebagai berikut. Pertama, untuk menekan penduduk asli, mencegahnya menyadari kekuatan dan keterbatasannya, dan mencegahnya menegaskan dirinya dengan cara apapun untuk kepentingan ras dominan dan penjajah, meskipun awalnya stok Afrika yang sama dengan diri mereka sendiri. Kebijakan intimidasi dan penindasan kotor telah bertahun-tahun dipupuk dan didorong secara sistematis, dan merupakan kata kunci dari kebijakan asli pemerintah. Dan kedua, bahwa Wakil Presiden Yancey dari Liberia dan pejabat tinggi lainnya dari pemerintah Liberia, serta pengawas daerah dan komisaris distrik telah memberikan sanksi mereka untuk perekrutan wajib tenaga kerja untuk pembangunan jalan, untuk pengiriman ke luar negeri dan pekerjaan lainnya dengan bantuan dari pasukan perbatasan Liberia, dan telah memaafkan penggunaan kekuatan ini untuk tujuan paksaan fisik pada pembangunan jalan untuk intimidasi penduduk desa, untuk penghinaan dan degradasi kepala suku, penduduk asli yang ditangkap ke pantai. Di sana mereka menjaga sampai saat pengiriman ke Fernando Po dan Sao Tome. Meskipun laporan Christie itu tidak bisa membuktikan seluruh tuduhan dari Faulkner, namun laporan itu dimanfaatkan secara baik oleh Faulkner untuk menyudutkan posisi dari Presiden Charles beserta pendukungnya. Kelompok Faulkner melakukan upaya advokasi dengan mengorganisir masyarakat yang bertujuan untuk menuntut proses pemakzulan Presiden Charles dan wakilnya. Upaya itu berjalan lancar. Proses pemakzulan pun diterima dan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Liberia terhadap Presiden Charles King dan Wakil Presiden Yancey. Akan tetapi, setelah kabar dari usulan pemakzulan sudah diterima oleh DPR Liberia telah sampai kepada Presiden Charles King, mereka segera mengundurkan diri dari kursi jabatannya sebagai pemimpin negara Liberia. Kepemimpinan mereka digantikan oleh Menteri Luar Negeri Liberia yang bernama Edwin James Barclay yang menjabat sebagai Presiden Liberia, dengan James Keyfring Smith Jr. yang menjabat sebagai Wakil Presiden. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain? Coba dong kasih pendapat atau teori konspirasi kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar kita bisa terus semangat untuk berkarya dalam menyusun cerita-cerita lainnya tentang manusia di masa lalu. Nantikan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.